Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu qad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, di mana kita telah merayakan hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin menyambut Idul Fitri dengan bahagia dan gembira. Tapi di satu sisi kita juga bersedih karena bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Orang yang beriman senantiasa berharap, berangan-angan bahwa setiap bulan adalah bulan Ramadan. Karena hanya di bulan Ramadan mereka menemukan kekhusyuan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka mendapatkan semangat dan kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun demikian, dengan berlalunya bulan Ramadan bukan berarti tugas kita yang utama, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala, berhenti ataupun selesai. Karena Ramadan bukanlah persinggahan terakhir, tetapi adalah persinggahan sementara bagi kita untuk kita melanjutkan perjalanan kita yang jauh. Tugas kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di sepanjang bulan, di setiap bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr, ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala hingga datang kepada kalian keyakinan, yaitu kematian. Jadi tugas utama kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala adalah setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan. Orang beriman setelah beristirahat sejenak dari letihnya beribadah, maka dia bersiap-siap untuk melanjutkan ibadah yang lain. Karena tidak ada istilah istirahat terus-menerus bagi orang yang beriman. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, ya Imam, kapan kita beristirahat? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila kita sudah menginjakkan kaki kita di dalam surga. Ketika itulah orang yang beriman beristirahat, karena dia telah mendapatkan kejayaan yang sebenar-benarnya. Tetapi selagi kita masih di dunia, maka dunia ini adalah tempat berjuang. Siapa di antara kita yang lebih baik dan paling baik amal ibadahnya? Demikian juga
Karena ibadah merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia-Nya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan kita kenikmatan di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Di bulan Syawal kita mendapatkan kenikmatan, di bulan selanjutnya kita juga mendapatkan kenikmatan, sehingga sangat tidak pantas apabila kita hanya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan beribadah kepadanya hanya di bulan Ramadan saja. Sungguh sangat memalukan apabila seorang hamba itu hanya mengenal Allah Ta'ala di bulan Ramadan saja, sedangkan dia melupakan Allah Ta'ala di bulan-bulan yang lain. Janganlah kita menjadi hamba Ramadhani, yaitu yang beribadah kepada Allah hanya musiman, yaitu hanya di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah hamba Allah Ta'ala di setiap saat dan di setiap waktu. Man kana ya'budu Ramadan fa innahu qad wallah, wa man kana ya'budu Rabba Ramadan fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Tapi barang siapa yang menyembah Tuhannya Ramadan, maka sungguh dia maha hidup dan tidak pernah mati. Demikian juga kenapa kita harus istiqomah beribadah setelah Ramadan? Karena di antara tanda diterimanya amalan seorang hamba adalah dia istiqomah setelah beribadah. Artinya dia tidak meninggalkan ibadah setelah itu. Sehingga di antara tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala adalah setelah Ramadan kita tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kesuksesan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan bukan dilihat di bulan Ramadan itu saja, tapi dilihat bagaimana sesudah Ramadan. Demikian juga karena kita tahu bahwasanya amalan itu tergantung akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu tergantung akhirnya. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Kita tidak tahu apakah kita meninggal di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain. Ya, kalau kita meninggal di bulan Ramadan setelah kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita meninggal tidak di bulan Ramadan, bagaimana kita mengakhiri hidup kita? Apakah dengan kebaikan ataupun tidak? Maka orang yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala bukan hanya di bulan Ramadan saja, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk meraih husnul khotimah. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kita ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain pun ada ibadah. Kalau di bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh, setelah Ramadan kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan kita juga disunahkan untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Demikian juga ada puasa Senin dan Kamis, dan bahkan ada puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi ibadah puasa tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kalau kita disyariatkan di dalam bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, bukan berarti di luar Ramadan tidak ada qiyamul lail ataupun tahajud. Kita tetap disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau tahajud di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, bahkan mengkhatamkan Al-Quran, bukan berarti di luar Ramadan kita letakkan Al-Quran di atas almari disimpan, tidak. Karena orang yang beriman itu idealnya mengkhatamkan Al-Quran itu setiap bulan, idealnya. Sebagaimana sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma bertanya, "Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Quran?" Ya Rasulullah, berapa lama saya mengkhatamkan Al-Quran? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi salasina lailah," yaitu dalam 30 hari. Itu idealnya di hari-hari biasa.
Tapi memang tentu kita tidak mampu sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi yang terpenting bukanlah kita di luar Ramadan kita membaca sama seperti di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita 1 hari 1 juz, di luar Ramadan juga 1 juz, tidak. Istiqomah itu yang penting adalah di luar Ramadan kita tetap membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita, walaupun tidak harus 1 juz setiap harinya seperti di luar Ramadan, seperti di dalam Ramadan. Intinya bahwa ibadah disyariatkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Demikian juga Rasulullah SAW menyayangkan ketika ada seorang sahabat yang sebelumnya pernah istiqomah di dalam melakukan suatu amalan, lalu beliau meninggalkan. Rasulullah SAW mengatakan, la takun misla fulan kana yaqumul lail fatarakal qiyam. Wahai Abdullah, jangan seperti fulan. Dulu dia biasa qiyamul lail, sekarang meninggalkan qiyamul lail. Nabi SAW menyayangkan hal itu. Apabila seseorang sudah istiqomah di dalam melakukan suatu amalan lalu meninggalkan. Ini juga bisa kita tujukan kepada apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan kemudian kita meninggalkan. Ya Abdullah, jangan seperti fulan. Dulu di bulan Ramadan puasa terus setiap hari, tapi setelah Ramadan berlalu dia enggak pernah puasa sama sekali. Ya Abdullah, jangan seperti fulan. Dulu di bulan Ramadan dia membaca Al-Quran terus menerus setiap hari, bahkan mengkhatamkan, tapi setelah Ramadan berlalu dia tidak pernah menyentuh Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apabila kita sudah istiqomah di dalam satu amalan ataupun ibadah, jangan kita meninggalkan. Jangan kita meninggalkan. Karena apabila kita meninggalkan, apalagi secara keseluruhan ibadah itu, untuk memulai lagi akan lebih sulit. Diibaratkan seperti kendaraan yang lama tidak digunakan, akan sulit untuk digunakan, akan sulit untuk dioperasikan atau dinyalakan. Dan apabila kita sudah istiqomah melakukan suatu ibadah, untuk meneruskan ibadah itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah karena kita sudah terbiasa. Karena memang Ramadan adalah sekolah yang mendidik kita untuk membiasakan diri melakukan suatu ibadah dan ketaatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela seseorang yang sudah istiqomah di dalam melakukan suatu ibadah lalu dia meninggalkan. Diibaratkan sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah taala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan kembali tenunannya setelah kokoh dan kuat ditenun. Diibaratkan seperti orang yang di bulan Ramadan sudah berhasil membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan, kemudian setelah keluar Ramadan dia tinggalkan ibadah itu. Diibaratkan seperti seseorang yang membuat tenunan yang sudah berhasil rapi kokoh, kemudian tenunan itu diuraikan satu persatu, dilepaskan satu persatu. Itu seolah-olah melakukan suatu perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ketika sudah berhasil, ya seharusnya kita manfaatkan tenunan tadi. Ketika sudah berhasil membiasakan diri untuk beribadah istiqomah di bulan Ramadan, seharusnya kita meneruskan dan tidak futur atau kembali ke belakang. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa di dalam hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu
minal hauri ba'dal qaur, yaitu dari menyimpang dari jalan kebenaran ba'dal qaur, setelah aku teguh di atas kebenaran. Yaitu kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari meninggalkan suatu ibadah dan kebiasaan yang baik setelah kita berhasil mengerjakannya dengan rutin, dengan istiqomah, dengan teguh, dengan kokoh. Apalagi seseorang yang sudah istiqomah di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan, kemudian dengan uzur yang syar'i, karena uzur yang syar'i dia meninggalkan ibadah tersebut, dia akan tetap mendapatkan pahala ibadah itu dengan sempurna. Kalau bukan karena dia istiqomah di atas ibadah tersebut, tentu dia tidak akan mendapatkan pahala yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu bepergian atau dia sakit, maka akan ditulis untuknya pahala apa yang biasa dia kerjakan dalam keadaan sehat atau dalam keadaan mukim. Ditulis untuknya pahala apa yang biasa dia kerjakan. Ini menunjukkan pentingnya keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang istiqomah dalam ibadah, misalnya dia biasa berpuasa sunnah, kemudian karena uzur syar'i, sakit atau semacamnya, dia tidak bisa berpuasa sunnah, maka karena keistiqomahannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sempurna seperti dia biasa berpuasa. Apabila seseorang biasa membaca Al-Quran atau tahajud, kemudian karena uzur yang syar'i dia meninggalkan, karena keistiqomahannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pahala secara sempurna. Itulah pentingnya kenapa kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala setelah bulan Ramadan. Istiqomah di dalam beribadah bukan berarti persis sama seperti ketika kita di bulan Ramadan, tapi intinya jangan meninggalkan ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan dikerjakan tetap di luar bulan Ramadan. Jangan seperti kebanyakan orang yang beribadah itu hanya karena musiman, karena ada kepentingan duniawi. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, fa in asabathu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala ala harf, di tepian. Ada yang menafsirkan musim-musiman, hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan berlalu, dia tinggalkan semua ibadah. Atau hanya beribadah karena kepentingan duniawi. Maka apabila dia mendapatkan kebaikan, dia merasa senang dengan mengatakan apa yang dia lakukan itu baik. Tapi apabila ditimpa dengan ujian, cobaan, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling ke belakang. Khasirat dunya wal akhirah, dunianya rugi apalagi akhiratnya. Jadi janganlah kita menjadi hamba Ramadhani, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat beribadah kepada Allah Ta'ala di setiap saat, di setiap bulan dan di setiap tahun, hingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, di mana Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.